kalian lagi cari controller dengan kasta tertinggi atau controller dengan fitur yang paling lengkap ya, udah jelas ada si FlyDigi Apex 5 ini ya. Gue udah pakai ini hampir 3 bulan, yang sebenarnya gue harusnya review 1 bulanan ya setelah gue beli, tapi gue keseruan pakai ini. Dan emang controller ini asik banget, tapi kalau lihat harganya mungkin ini nggak buat semua orang ya. Nanti gue akan kasih tau juga di terakhir ya untuk harganya. Tapi FlyDigi Apex 5 ini memang salah satu kasta tertinggi dari sebuah controller ya. Kalian menurut gue perlu upgrade ini kalau kalian misalkan udah punya monitor OLED, PC-nya udah cakep, udah kenceng, terus bingung kan mau upgrade apa lagi nih, atau misalkan controller kalian merasa fiturnya kurang lengkap, cari yang nggak ada di controller bawah 1 juta. Ya, FlyDigi Apex 5 ini solusinya, dan gue sangat seneng banget ya. Mungkin kita langsung aja mulai reviewnya, dan gue akan ceritain juga pengalaman gue pakai ini ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, dan ya jangan lupa subscribe ke channel ini ya buat dapetin update terbaru. Dan kalau kalian mau beli link produknya ada di bawah juga ya buat bantu support channel ini. Langsung aja kita mulai. Ini adalah review dari FlyDigi Apex 5. Kita langsung mulai dulu dari paket penjualannya ya. Kalau dari paket penjualannya ini sebenarnya untuk dock sama kontrolernya ini terpisah ya. Dan docknya ini simple juga. Untuk boxnya ini juga termasuk sama mirip-mirip lah ya. Di depannya ada kasih logo Castoris, tapi kalau untuk bagian si controller itu dia lebih banyak detailnya nih, kayak dia ngasih keterangannya apa sih kelebihan controller ini dan lain-lain. Nah, untuk isi docknya sendiri ya teman, ada docknya sama kabel buat kalian colokin PC. Udah itu aja. Dan untuk bagian si box controller, ada controllernya, ada dongle USB Type-C yang udah 1000 Hz ya. Dia ada di dalam hardcase, dan hardcase-nya ini termasuk kokoh loh. Kalau diketok-ketok ini keras ya, jadi kalian udah nggak perlu khawatir kalau dia takut kegencet. Ini kalau kalian bawa kemana-mana udah gampang. Dan kalau misalkan kalian mau bawa tambahan sesuatu, kalau misalkan kabel atau yang lain-lain, ini bagian depannya dia masih ada slot buat taruh barang ya, tapi nggak bisa buat taruh si dock, tentunya nggak muat kalau itu. Dan dia di sini dapat pin yang kalian bisa lihat ya. Pinnya ini termasuk cukup cakep, tapi gue sayang banget buat pakai, jadinya gue simpen aja yang ini. Nah, langsung bahas tentang kontrolernya aja ya. Kalau untuk kontrolernya sendiri, kalian bisa lihat ya, desainnya sangat cakep nih. Di bagian kiri ada tulisan Castoris, di bawahnya ada logo Kairos Hair-nya si Castoris-nya juga sendiri. Dan kalau di bagian kanan, kalian juga bisa lihat ya, dia ada si artwork-nya Castoris. Dan sentuhan lainnya tentang Castoris itu ada di bagian tombol home button-nya, itu juga pakai gambar butterfly yang merupakan salah satu ikoniknya si Castoris. Di bagian tengah bawahnya juga ada tulisan dia itu Kairos Hair, Cyrus Hair ya, gue gak tahu namanya sebutnya mana, gue lupa. Terus di kiri atasnya juga ada gambar kupu-kupu juga ya. Jadi emang kalau ini termasuk controller yang collab-nya niat ya, bukan sekedar asal tempel, tapi dia ngasih desainnya yang cakep. Gue sih sangat suka dengan desainnya si FlyDigi Apex 5 yang collab ini. Dan kalau misalkan kalian mau beli yang versi lain, sebenarnya dia ada banyak kok. Ada yang versi normal, ada yang versi Wuchang, ada yang versi si Evangelion ya, yang pakai Asuka gambarnya. Dan ya itu kalian tinggal pilih aja. Untuk di padnya sendiri, dia kalian lihat ya, udah 8 direksional modelnya. Jadi kalau kalian main game fighting, udah nggak perlu khawatir, ini tentunya nggak akan gampang. Dan analognya sendiri, dia udah Force Adjustable Hall Effect Joystick 2.0 ya. Yang tentunya ini dia lebih precision dibanding Hall Effect biasa. Tapi kalau dibanding TMR sih, kayaknya dia agak di bawah ya. Tapi ada alasan kenapa dia pakai Hall Effect, karena kenapa kalian masih bisa adjust si tensionnya atau beratnya kalau kalian muter analog ya. Ini adalah fitur yang kalian nggak punya di bawah 1 jutaan ya. Kayaknya setahu gue sih nggak ada sejutaan punya ini. Dan untuk adjustnya juga gampang ya. Caranya kalian harus dulu copot 2 analognya, di PT copot, dan kalian ambil nih dari sisi kanannya. Jadi untuk adjust tensionnya udah ada di dalam controller ya. Karena bagian depannya ini sebenarnya dilapisin sama semacam mika gitu ya. Udah itu kalian tinggal puter deh. Kalian tinggal puter dan sesuaiin aja beratnya sama preferensi kalian. Jadi memang sangat dimanjakan buat ini. Tapi mungkin yang disayangkan adalah untuk adjustable tensionnya ini nggak bisa diatur dari software ya. Karena kenapa gue bilang sayang banget? Gue ada nonton review kalau di FlyDigi Vader 4 kalau nggak salah, itu adjustable tensionnya bisa langsung dari software atau dari PC, yang menurut gue itu juga nyaman ya. Jadi kita nggak perlu buka tutup walaupun sebenarnya kita nge-adjust ini sebenarnya nggak bakal banyak sih, kayaknya cuma sekali udah deh kelar. Ini kan preferensi kalian doang. Dan kalau kita lihat bagian belakang itu simpel aja. Dia cuma ada grip karet yang warna ungu sesuai sama warnanya Castoris ya. Ya ini depan belakangnya sama lah ya. Punya tone warna antara ungu muda sama ungu tua sesuai sama Castoris. Dan di bagian tengahnya ini yang di bawah kupu-kupu, aduh ini ada gambar LED, atau LED-nya ini sebenarnya bisa diganti-ganti. Kalau gue udah ganti ya sama Castoris lah, masa pakai karakter lain ya. Udah itu di bagian belakang dia ada 4 tombol remappable yang kalian bisa ganti-ganti nih, mau tambahin jadi apa. Tapi ya kalau gue sih gak pernah pakai ya. Udah itu bagian tengahnya ada toggle buat on off, dan di bawahnya lagi itu ada tombol turbo kalau kalian mau pakai turbo, yang sebenarnya gue juga nggak pernah pakai turbo. Dan ada tombol
control function atau ya kalau kalian mau ganti-ganti settingan ya kayak di sini. Di atas ini ada slot yang kalian sebenarnya bisa buka ya. Yang kalau ini dibuka sebenarnya ini kalian bisa pasangin sama apa namanya grip buat handphone ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian mau pakai grip handphone dia tuh ada grip tambahannya ya. Yang gua nggak pernah pakai sih karena ya gua ada controller khusus buat handphone ya. Ini gua pakai buat PC aja nih. Udah tuh di bagian atasnya dia ada R1, L2 ya sebenarnya RBLT ya. Gua kebiasaan pakai PS dan dia ada dua tombol makro tambahan juga ya. Nyempil di antara R1 sama R2 yang tentunya kalian bisa adjust lagi nih. Terus apa aja sih fiturnya di si FlyDigi Apex 5 ya? Udah jelas dia bisa multi platform nih. Kalian bisa konekin ke PC, Nintendo Switch, Android, iOS itu udah gampang ya. Tapi sayang sekali memang nggak bisa buat Xbox atau PlayStation ya. Ya sebenarnya jarang banget sih ada controller eksternal yang biasa multi platform itu masih bisa connect PS sama Xbox. Dan kalau kalian mau ganti connection ini, kalian bisa lihat dari layarnya sendiri ya. Ini layarnya bukan sekedar tampilan ya, karena layarnya ini kalian bisa ganti-ganti setting juga loh. Kalau kalian mau ganti connectionnya, kalian tinggal tahan tombol home-nya lama sampai dia muncul tombol connect nih. Udah itu kalian tinggal masuk mode connect-nya dan kalian tinggal pilih mau masuk PC, Android, Switch, iOS ya. Sedangkan kalau untuk PC dia opsinya bisa kabel, bisa pakai dongle. Udah itu dia ada button mapping yang kalian bisa mapping di sini mau ganti trigger mode-nya, mau ganti buttonnya button mapping si makronya ini tombol apa itu juga bisa di sini semua. Dan kalau kalian misalnya mau bikin multi configuration, kalian bisa langsung ganti nih di config 1, 2, 3, 4 juga langsung di sini. Dan itu juga ada settingan kalau kalian mau ganti brightness, vibration, mau hibernate yang berapa menit, di sini semua ada. Tapi kalau kalian merasa ribet, langsung aja pakai aplikasinya si FlyDigi nih. Nah, lalu untuk docknya sendiri ini adalah salah satu yang unik ya, karena docknya ini kalian bisa lihat depannya itu ada tampilan yang kalian bisa ganti-ganti sebenarnya sesuai preferensi kalian di aplikasi FlyDigi yang nanti gua akan bahas juga. Untuk di bagian belakangnya ini, nah ini yang menarik nih, karena dongle yang dapat di controllernya itu kalian bisa langsung pasang di bawah dan dia kayak nyatu gitu dockingnya. Udah itu kalian ada tambahan lagi 2 slot dan 2 slot ini berguna loh. Kalian misalkan mau pindahin data atau tambahin controller lain ya. Kalau di sini gue coba tambahin sama Easy SMX dongle di sini, itu jadinya kalian lebih gampang ya, karena kan aksesnya lebih deket sama PC. Nah, ngomongin aplikasinya, udah jelas aplikasinya di sini lebih enak ya kalau buat ganti-ganti. Dan di sini kalau kalian mau update software juga bisa nih. Jadi dockingnya sama controllernya ini masih bisa di-update softwarenya ya. Kalau untuk dockingnya sebenarnya nggak banyak yang bisa diganti ya. Di sini kalian ada mode Intelligent Start sama ada Power Display yang biasanya gue sering pakai nih. Kalau misalkan mode bawahnya ini mau nampilin si power controllernya ini udah cas berapa persen. Nah, dia ntar jadi kayak mode loud gitu tuh. Itu bagus banget, gue suka banget. Nah, lanjut kalau untuk settingan controller di sini ada banyak banget. Kalian bisa mapping button lah, kalian bisa ganti Hall effect-nya lah, dia mau mode rectangle atau circle. Yang sebenarnya kalian gue sarankan pakai circle ya. Karena kenapa? Kalau kalian pakai rectangle itu dia udah jelas circularity-nya udah pasti error ya. Namanya juga circularity. Kalau dia nggak bulat, dia pasti gede banget. Dia kena 10%. Kalau kalian ganti langsung ke circle, dia cuma kena di 0,1. Ya udah jelas ya, namanya controller 2 juta. Masa circularity errornya tinggi? Udah itu kalian juga bisa ganti ke si adjustable hall triggernya ya. Karena trigger belakangnya ini juga ada hall effect. Yang kalian misalkan mau ganti kayak mode recoil atau mau mendudi kayak di lock gitu. Dan lock ini adalah salah satu yang gue nggak suka ya. Karena biasanya kan kayak di controller kayak modelan nih Easy SMX ini kan dia ada mode kayak gini nih. Ini kalau kita pencet kecil ini dia akan modelnya jadi kayak mode clicky. Nah, kalau ini kan jadi ke belakang. Kalau di sini trigger lock-nya itu nggak enak karena kalau dipencet itu kayak dia cuma nahan. Terus kalau kita lanjutin pencet dia bakal turun ya. Jadinya kayaknya nggak ke-lock banget sebenarnya, kayak agak aneh aja sih sebenarnya walaupun tetap berfungsi ya. Dan udah pasti ada mode gyro. Dan gua nggak tahu kenapa orang-orang suka pakai ini ya. Mungkin ya ini preferensi aja. Tapi kalau buat gua nggak suka karena kenapa? Ngekernya susah. Lu bayangin lagi diserangin zombie di Resident Evil dan lu harus ngeker pakai controller, keburu mati gua diserang zombie. Nah itu aja. Tapi gyro-nya sebenarnya cukup enak, yang penting kalian adjust aja ya. Kalau gue sih malah jadi pusing, akhirnya gue nggak pakai juga gyro di sini. Kalau tadi gue udah bahas tentang dia triggernya itu bisa diganti-ganti. Nah, ada fitur yang nggak ada di controller murahan atau di bawah 1 juta, yaitu adalah adaptive trigger. Waduh, ini kalau ngomongin adaptive triggernya mantep banget coy. Apa itu adaptive trigger? Adaptive trigger ini dia bisa nyesuaiin di gamenya ya. Misalkan kalau kalian lagi megang pistol, itu recoil L2 sama R2-nya beda. Bahkan sampai getarannya pun juga berbeda nih. Jadi kalian bisa aktifin langsung di aplikasinya dan ada list gamenya yang bisa diaktifin si active triggernya. Memang nggak semuanya bisa. Dan gue udah coba kalau main Resident Evil itu mantap banget ya. Lagi pakai shotgun getarnya beda, lagi pakai sniper atau lagi pakai bazooka itu beda getarannya, dan kalau pakai submachine gun juga beda ya, getarnya langsung berulang gitu kayak di gini. Nah, ini enak banget.
Jadi memang ada alasan kenapa controller ini sangat mahal dan termasuk kasta tertinggi. Di sini gue juga udah coba ya, kalau main pakai Uncharted itu juga bisa tuh. Tapi Uncharted senjatanya kan nggak terlalu banyak juga ya. Gue belum jauh sih, baru setengah chapter ini. Dan kalau main game kayak Honkai Star Rail ya bisa aja. Tapi memang nggak banyak yang bisa dimaksimas ya, karena kan nggak ada adaptive trigger. Honkai Star Rail cuma game auto kok. Tapi jujur secara pengalaman gue pakai ini, gue sangat seneng ya. Memang ini adalah controller yang paling mantap pernah gue beli. Tensionnya bisa di-adjust, feel megangnya enak, dan fitur yang paling gue suka tentunya adalah si adaptive trigger ya. Dan untuk baterainya sendiri, ini dia baterainya udah 1500 mAh. Wah, ini memang baterainya sangat gede, yang gue bingung juga buat ngabisinnya gimana ya, karena gue main Resident Evil seharian pun dia nggak bisa habis-habis, keburu gue udah taruh di dock. Udah itu RGB-nya bisa diganti-ganti, yang tentunya RGB-nya kalian juga bisa setel nih, kalau misalnya lagi vibration itu dia bisa ngeganti. Nah, kalau ngomongin feel buttonnya sendiri, dia udah mecha tactile ya, yang kalau kalian pencet-pencet ini memang bunyinya lumayan berasa nih, tapi enak banget sih. Kalau gue sih demen yang kayak gini ya, tapi kalau kalian pakai di luar kayaknya akan keberisikan. Tapi overall secara button dan pencet-pencetnya itu udah mantep nih. Bahkan untuk di PT sendiri kalau dipencet-pencet juga bunyinya sama ya, mirip sama si buttonnya. Kalau ngomongin latency itu nggak perlu khawatir ya, karena dia udah bisa polling rate-nya 1000 Hz. Dan kalau untuk latency-nya ini, kalau misalnya pakai kabel itu dia cuma 3 millisecond, sedangkan kalau wireless itu dia bisa 5 millisecond ya paling rendahnya. Dan langsung aja ngomongin harganya. Kalau masalah harga sih memang ini agak mahal ya. Untuk di market itu kalian bisa dapetin di sekitar 2 jutaan sebenarnya. Tapi kadang kalau lagi promo kayaknya bisa turun deh di bawah 2 ya. Dan untuk docknya ini juga terpisah ya. Untuk harga docknya itu sebenarnya di kisaran 400 sampai 500 ribu. Total kalau kalian beli sepaket itu mungkin bisa dapet di sekitar 2,2 sampai 2,5 juta. Dan gimana menurut kalian? Memang worth it kah untuk beli controller ini? Ya kalau menurut gua sesuaiin sama kantong kalian ya. Udah jelas kalau kalian nggak butuh fitur-fitur yang tadi, di controller 200-300 ribuan juga sebenarnya udah ada kok. Tapi fitur yang paling menurut gua nggak ada adalah apa sih, adaptive trigger. Ini memang sangat nikmat banget. Aduh, ini salah satu yang bikin gua sangat seneng pakai si Apex 5 ya. Itu aja sih, mungkin kekurangannya yang gua nggak suka adalah adjustable tensionnya itu harus manual, yang sayang sekali itu nggak di-include di aplikasinya si FlyDigi ya, si FlyDigi App Station ini. Itu aja sekian review dari FlyDigi Apex 5. Gue juga bingung mau bahas kayak gimana lagi. Mungkin kalian bisa kasih tau gue kalau gue mau review controller, kalian butuhnya informasi apa lagi sih, biar gue juga bisa tambahin juga nanti di next reviewnya gue ya. Jangan lupa like, dan ya kalian boleh dislike juga kalau nggak suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, pamit dulu, bye.